Terima kasih Pak Kaptenus buat doanya. Cepat sembuh ya Pastor. Teman-teman semuanya yang ada sukacita karena kita ketemuan ya dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Coba kasih love-nya, sarangenya gitu ya, ikonnya. Puji Tuhan, senang sekali sebagian sudah mulai saya makin kenal. Terima kasih Pak Peter, Lani buat undangannya, Bu Selvi. Yuk kita satu hati sama-sama ya, membangun tahta Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Saya selalu mau mengencourage, sudah tidak terhitung kawan-kawan, bagaimana lawatan Tuhan terjadi meskipun lewat online service seperti ini. Karena kita perlu percaya dan terus menyadari Allah kita omnipresent ya, Allah yang maha hadir. Dia hadir di Jogja, hadir di tempat di mana Bapak Ibu saat ini berada, di ruangan, di tempat duduk ya, dimanapun kita saat ini siap untuk menyembah Tuhan. Yang percaya hari ini ibadah kita akan menjadi ibadah yang luar biasa. Semua boleh unmute, katakan amin 3 kali yuk. Unmute dulu, 1, 2, 3, bilang amin. 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 Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Bait keduanya ya, bait kedua. I walk with you, I walk with you, wherever you go, through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Sama-sama katakan Jesus, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Dari awal naikkan pujian penyembahan ini sebagai doa kita ya di hadapan Tuhan. Kembali kita dedikasikan segenap hidup kita selagi ada kesempatan. Saya terlalu percaya pertemuan kita bukan karena harus adanya ibadah ini, karena adanya ibadah ini, tapi saya percaya tidak ada satu orang pun yang hadir di sini secara kebetulan. Terima impartasi jamahan Tuhan, teman-teman semua. Terima ya di dalam nama Tuhan Yesus. Ayo bersama-sama lagi naikkan pujian ini dari awal. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. I walk
with you wherever you go. Together, I walk with you wherever you go. Through tears and joy, I trust in you, and I will live in all of your way, your promises forever. See, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Buka hati teman-teman. Izinkan Roh Kudus menjamah setiap kita lagi. Kita beri tempat yang terhormat ya kepada Dia hadir di tengah-tengah kita. Katakan, I will worship you. I will worship you. I will worship you. Everybody say, I will worship you. To Jesus, I will worship you. Satukan hati sama-sama. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yesus, aku percaya. Semuanya bilang, Yesus, aku milikmu. Amin. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Lagi ya, Yesus, aku masuk hadirat Tuhan teman-teman. Yesus, aku milikmu. Ku hidup hanya karenamu dan hanya untukmu. Lagi semua. Yesus, aku percaya. Yesus, aku karenamu, bermazmur bagimu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu, dan hanya untukmu.
Setiap pribadi tundukkan kepala. Kita sama-sama dalam kebersamaan pada kesempatan ini bersujud ya di hadapan Tuhan. Kita beri kesempatan dia berbicara ke setiap pribadi lepas pribadi. 26 orang berkumpul ya, mungkin 30 orang kurang lebih. Sekarang Tuhan, sekarang Tuhan, ini waktumu lagi Tuhan. Bagi setiap kami yang merindukan Engkau, kami ambil keputusan mendekati Engkau, Yesus. Kami memilih untuk kembali lagi mendekati hati-Mu, Yesus. Seperti lagu, setiap kata-kata dari lagu ini, demikianlah ini doa kami semua bersama-sama. Kami milik-Mu, Tuhan. Kami percaya hanya kepada-Mu, Yesus. Melewati setiap persoalan, jalan hidup yang tidak mudah, lewat lembah air mata. Tapi hari ini kami ada di sini. Lihat setiap hati-hati kami Tuhan. Kami mau komit lagi kepadamu Tuhan. Ayo angkat suara kita teman-teman. Bebas. Anggap kesempatan ini tidak ada orang lain, hanya Anda dengan Tuhan. Hanya Anda dengan Tuhan di sana. Sembah. Hokana ya raka tasanda ya kididia rarara. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai sesuatu terjadi di tengah-tengah kita teman-teman. 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Bukankah dia berjanji hadir di tengah-tengah kita? Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Jamaah Tuhan, jamaah Licu, jamaah Pak Lukas, Bapak dan Ibu, jamaah Ibu Ida Tuhan, jamaah teman-teman kami Tuhan yang ada di Columbus Tuhan, Orlando, Ohio Tuhan, jamaah Jessica, jamaah setiap kami, jamaah Roh Kudus. We welcome you Holy Spirit. We welcome you Holy Spirit. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat, semuanya bilang, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya percaya kita sudah tahu sekali lagu ini. Tapi saya men-challenge setiap kita semuanya untuk menyanyikan seperti kita belum pernah menyanyikan sebelumnya. Tunjukkan kedalaman hatimu lewat setiap kata dari lagu ini. 1 kali 2 kali lagi ya kita nyanyikan penyembahan ini sebagai doa. Bawa sebagai teman-teman, Bapak Ibu. Dari awal katakan, selidiki aku. Semuanya bilang,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi semua, selidiki aku, lihat hatiku, amin. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Semuanya bilang, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan, telah kulihat setiap pribadi kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Amin. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Terima kasih kepada Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada di slide, tapi saya ajak kita semuanya untuk bersatu hati sama-sama ya, menyanjung Tuhan lewat penyembahan ini. Saya percaya sekali Anda sudah tahu lagu ini. Semua katakan, aku berserah, aku berserah. Katakan, pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Angkat suara kita, aku berserah kepadamu Tuhan. Kami berserah pada Yesus Juru Selamat. Kami berserah. Boleh bilang, kami menyembah semua. Kami menyembah. Ayo teman-teman, bebaskan hatimu. Kami menyembah. Tidak ada lain, hanya padamu Yesus. Pada Yesus Juru Selamat.
kami bersyukur, kami bersyukur. Ingat semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus, pada Yesus Juru Selamat. Kami bersyukur, ku mau setia. Bilang, ku mau setia. Ku mau setia pada Yesus Juru Selamat. Ku mau setia kepada Yesus. Katakan, pada Yesus Juru Selamat, aku mau berserah, aku berserah. Yes Lord. Bapak Ibu teman-teman boleh ikuti doa ini ya. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu. Kami merasakan Kau ada, Kau hadir, Kau dekat dengan kami. Berbicara Tuhan, beri kami telinga seperti seorang murid yang siap mendengar apa yang Engkau mau sampaikan bagi kehidupanku, katakan, keluargaku, pribadiku. Dan aku percaya setiap firman yang aku dengar tidak akan kembali dengan sia-sia, karena ada Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman lebih dalam atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan teman-teman semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik ya kawan-kawan semuanya. Angkat dua jempolnya buat Tuhan kita, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari sebuah bagian firman yang sangat jujur ya. Dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari pastinya. Karena seringkali kita dalam hidup ini kita berjalan seperti biasanya begitu ya. Aktivitas berjalan seperti biasanya. Pelayanan jalan, kerja jalan. Saya pengen melihat wajah Anda dulu semuanya ya. Saya coba boleh dibantu mungkin. Sayanya nggak dipin nggak apa-apa sih. Biar saya pengen bisa ngelihat semua orang di sini di layar. Saya ulangi sekali lagi ya, pelayanannya berjalan, kerja berjalan, tapi tanpa sadar hati kita teman-teman semuanya makin jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan jelas sekali bilang, roh ini penurut ya, tapi daging ini yang kita bisa sentuh teman-teman semuanya lemah, ya kan? Teman-teman semuanya. Nah, hati kita makin jauh, kita sibuk, kita capek, tapi kita ngegas terus. Orang Jakarta bilang ibaratnya mobil digas terus kehidupan kita kawan-kawan. Sampai akhirnya Tuhan kadang harus kasih tanda. Kasih peringatan atau kasih quote unquote ya, wake up call. Supaya apa? Supaya kita berhenti sejenak dan kembali melihat arah hidup kita, teman-teman. Dan jujur saja ya, banyak dari kita baru sadar bahwa Tuhan sedang bicara justru waktu situasi mulai tidak enak. Betul nggak teman-teman semuanya? Makanya tadi saya bilang kan gitu ya, roh memang penurut,
tetapi daging ini lemah. Nah, bagian firman Tuhan yang saya mau sampaikan, Tuhan izinkan hal-hal yang kelihatannya menggoyang kenyamanan hidup kita, kawan-kawan, bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menyadarkan kita. Sampai di sini bisa memahami, kawan-kawan, sejauh ini ya. Nah, bagian firman yang kita akan baca hari ini, yuk kita lihat sama-sama. Terima kasih. Amos 4 ayat 6 sampai 13. Amos 4 ayat 6 sampai 13. Kalau memungkinkan boleh di host, boleh di unmute semuanya, nggak apa-apa. Kita akan baca ya teman-teman semuanya, Amos 4 ayat 6 sampai 13, nggak apa-apa, agak riuh rendah ya. Tapi waktu kita bisa mendengar suara kita satu dengan yang lain, saya yakin itu bisa berefek lebih semangat ya bagi kita semua. Amos 6 ayat 4 sampai 13. Judulnya baca 2-3. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Terus, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh, makanan di segala kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku pun telah menahan hujan daripadamu ketika 3 bulan lagi sebelum panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Nah, sekarang saya baca buat Anda, teman-teman boleh simak mulai dari ayat yang ke-8 ya, teman-teman semuanya. Penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu, perhatikan kata-kata ini teman-teman, perhatikan. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Aku telah melepas penyakit sampar di antaramu, seperti kepada orang Mesir. Aku telah membunuh terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu. Namun, apa kata-kata di situ teman-teman semua? Kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora, sehingga kamu menjadi seperti putung yang ditarik dari kebakaran. Namun, apalagi kata-kata di situ teman-teman, kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. 2 ayat terakhir. Sebab itu demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai Israel. Oleh karena aku akan melakukan yang demikian kepadamu, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Sebab sesungguhnya Dia yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang berjejak di atas bukit-bukit di bumi. Tuhan Allah semesta alam, itulah namanya. Nah, kawan-kawan semua, bagian firman yang kita baca hari ini dari Amos pasal 4, 6 sampai 13 ini adalah satu contoh, saya ulangi, adalah salah satu contoh paling kuat tentang bagaimana Tuhan memanggil umatnya kembali. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan suara besar dari langit, tetapi lewat keadaan-keadaan yang Tuhan izinkan, kawan-kawan semuanya, supaya apa? Supaya hati mereka tersentuh dan kembali kepada Tuhan. Mari hari ini kita buka hati, semuanya di sana bilang buka hati, 1, 2, 3. Yes, ya. Karena bisa jadi Bu Ari, Bu Mei, Bu Silvi, teman-teman semuanya, bisa jadi ya, Tuhan pun sedang memakai momen-momen saat ini sebagai wake up call pribadi buat saya dan buat Anda di sana. Bayangkan Tuhan sedang
mengirim pesan beruntun teman-teman semuanya kepada Israel, bukan pesan halus, tapi serangkaian kejadian yang harusnya bikin mereka itu langsung ngeh ya, langsung dong, langsung sadar, Tuhan lagi manggil kita nih, harusnya kan seperti itu. Tapi dikatakan dari Amos tadi, Israel seperti orang yang mati rasa rohani. Sudah diberi kode lewat kekurangan makanan, gagal panen, teman-teman semua kalau tadi Anda mengikuti ya, hujan tidak merata, hama tanaman, penyakit, bahkan bencana, tapi tetap saja mereka jalan terus tanpa mau balik kepada Tuhan. Ibarat sebagai orang tua yang sudah coba ya dengan segala cara, mulai dari bicara baik-baik kepada anaknya, kasih peringatan gitu kan. Kalau anak-anak saya waktu masih kecil, sekarang sudah besar ya, itu kalau mamihnya maksudnya istri saya manggil anak saya kan, Cici, nah, pertama-tama tuh tone-nya segitu ya, Cici, gimana ibu-ibu, betul? Kalau seandainya anak kita nggak dengar lagi, namanya nggak dipanggil Cici lagi, tapi dipanggil nama Stella. Kalau tidak dengar lagi biasanya Stella Nikiko Rustanto. Rustanto itu nama saya. Kalau udah seperti itu tuh, kalau nggak dengar juga biasanya yang manggil langsung mendekat kepada yang bersangkutan dan dijewer. Telinga kamu dengar enggak? Ngerti ya apa yang saya lagi bilang teman-teman dalam introduksi awal ini? Seperti orang tua manggil anaknya, bicara baik-baik, kasih peringatan, kasih contoh, bahkan kasih hukuman kecil mungkin, tapi anaknya tetap ngeyel. Karena merasa hidupku masih baik-baik saja kok. Dan jujur teman-teman, seringkali kita pun begitu. Ada orang-orang jujur di sini. Seringkali kita demikian, Tuhan sudah kasih tanda-tanda lewat hati yang gak damai mungkin ya. Relasi yang mulai renggang. Tubuh yang capek banget. Atau situasi yang bikin kita berhenti sejenak. Tapi kita tetap seperti mobil tadi saya bilang, ngegas terus, tetap lari aja, tetap merasa semuanya aman suraman aja. Itulah isi Amos 4 ayat 6 sampai 13. Tuhan bukan sedang menghukum duluan teman-teman, Dia sedang kasih tanda demi tanda, berharap Israel sadar sebelum terlambat. Kalimat yang terus muncul adalah tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Betul ya kawan-kawan, tadi saya sangat menekankan sekali di kalimat itu kan. Tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Tetapi kamu tidak kembali dan tidak kembali kepadaku. Menurut perenungan saya, itu bukan kalimat kemarahan. Setuju nggak kawan-kawan semuanya? Ini adalah kalimat patah hatinya Tuhan. Kalimat seorang bapak yang bilang, aku sudah panggil kamu berkali-kali loh nak. Kenapa kamu nggak mau pulang toh? Ayo kita buka hati hari ini. Biarlah firman ini menjadi wake up call yang lembut, ada amin. Tetapi juga kuat ya untuk hidup kita. Pada masa Amos, Israel Utara sedang hidup dalam masa makmur teman-teman. Ekonominya naik, perdagangannya maju, dan masyarakatnya hidup nyaman. Tetapi di balik kemakmuran itu, kerohanian mereka rusak ternyata. Hidup tidak adil, banyak penindasan, pemimpin arogan, ibadah menjadi formalitas, hati jauh dari Tuhan. Mereka rajin mempersembahkan korban di Betel dan Gilgal, tapi semua itu cuma penampilan luar saja. Tuhan seperti berkata, kalian ini ibadah, aku tahu, tapi hati kalian ini nggak ngebalik kepadaku loh. Seperti itu kawan-kawan semuanya. Itu seperti orang yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin posting-posting rohani. Kalau Gen Z itu seperti itu ya, dikit-dikit posting, dikit-dikit posting, dikit-dikit posting gitu ya. Tapi sesungguhnya hati kosong dan hidup tidak berubah. Are you with me?
dari apa yang saya lagi sampaikan ini, ada begitu banyak orang-orang yang demikian. Karena itu Tuhan memberikan peringatan demi peringatan lewat apa? Lewat keadaan kekurangan makanan, kekeringan. Tadi tuh udah dibaca ya, panen gagal, penyakit, badai, kekalahan perang. Setiap peringatan itu adalah sentuhan sayang. Perhatikan nih, saya ngomong begini. Sentuhan sayang, bukan pukulan marah. Mengingatkan, responnya selalu sama. Tetapi kamu tidak kembali kepadaku. Akhirnya Tuhan berkata, bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Tadi di ayat yang terakhir. Ini bukan ancaman, tetapi ajakan. Ayo sadar, hidupmu bukan main-main. Tuhan itu nyata. Dan ayat 13 menutup dengan menunjukkan siapa Tuhan sebenarnya. Pencipta gunung, pengatur angin, yang tahu isi hati manusia. Itulah konteks renungan kita hari ini. Tuhan berkali-kali memberi wake up call. Semuanya boleh katakan di sana wake up call. 1, 2, 3. Yes. Tapi apakah pertanyaannya kita menangkapnya? Renungkan 3 detik ini. Apakah kita meresponinya? Tuhan kasih wake up call. Itu judulnya. Saya kayaknya perlu sampaikan ini lagi deh. Dengar baik-baik kawan-kawan semuanya yang Tuhan sayang ya. Kadang-kadang Tuhan biarkan saya dan saudara mengalami hal yang gak enak. Bukan untuk menjatuhkan kita semua, tapi untuk membangunkan kita supaya kembali kepada Tuhan. Tidak banyak, setidaknya ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Tuhan sudah bicara. Itu poin yang pertama. Tapi sekaligus saya sertakan dengan kalimat pertanyaan. Apakah engkau mendengarnya? Saya ulangi. Tuhan sudah bicara, tetapi apakah kita mendengarnya? Dalam Amos, Tuhan kasih peringatan lewat banyak cara tadi yang sudah saya sampaikan. Banyak kali saya minta Tuhan berbicara. Banyak kali kita minta Tuhan, "Bok yang ngomong toh, kasih tahu toh." Tuhan tunjukkan kehendakmu. Tapi begitu Tuhan ngomong, lewat apa? Lewat situasi yang mengganggu kenyamanan, kita malah marah, kecewa, dan bertanya, "Kenapa Tuhan kok begini dan begitu?" Berapa banyak yang setuju sama saya bahwa Tuhan bisa berbicara lewat berbagai cara? Angkat tangan kawan-kawan semuanya. Setuju ya? Tuhan bisa berbicara saat kita berdoa, betul? Tuhan bisa berbicara kepada kita waktu kita baca firman Tuhan, betul ya Om Tante Lukas? Tuhan bisa berbicara lewat suami, bisa? Lewat istri, bisa? Lewat anak-anak? Lewat cucu yang masih balita pun bisa. Lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat pemimpin rohani Anda, itu sudah pasti harusnya. Saya selalu diajar oleh Pastor Jimmy, Pak Peter. Pastor Jimmy selalu bilang, "Dave, kalau ada orang yang bilang, aku bisa dengar suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, bisa dengar suara Tuhan, tapi suara gembalanya nggak didengar, aku bingung, Dave." Tuhan yang nggak kelihatan, kita ngakunya bisa denger-dengeran, tapi gembala yang ada di depan mata kepala kita ngomong, kita cuekin. Nah, hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal, tapi yang seringkali kita lupakan adalah waktu Tuhan berbicara lewat kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Kita malah marah, Tuhan gak adil. Tuhan lihat hidup dia lebih baik dari saya, padahal saya hidupnya lebih rohani loh dari mereka. Mereka orang duniawi. Kita menjadi protes sama Tuhan, padahal Tuhan lagi ngomong lewat semua kejadian-kejadian yang kita tengah alami mungkin. Aku, kata Tuhan, sedang berbicara lewat situasi ini, Lani, Celili, Bu Mei. Ini contoh nyata ya. Kadang Tuhan pakai tubuh yang mulai capek untuk bilang, berhenti, jangan terus memaksa dirimu. Kemarin saya mondok 8 hari di HCU Room ya saudara-saudara, High Intensive Care Unit.
karena saya kena serangan jantung. Puji Tuhan ya, boleh dikatakan kategori ringan, tapi itu udah nggak enak banget. 8 hari bed rest, nggak boleh turun dari tempat tidur, di kateter, pakai pampers, aduh malunya minta ampun gitu ya. Setiap setengah jam ditensi saudara-saudara, EKG malam subuh, datang ke ruangan saya dicek ini dan itu dan ini dan itu dan itu. Aduh saya stres deh. Jujur saya pendeta, tapi saya stres, mental saya ngedown, ngedrop sekali. Tapi justru di saat-saat seperti itu, waktu saya berhenti ngomel, saya maksa sama dokter, boleh nggak pindah ke ruang pribadi deh. Dokter bilang nggak bisa, kamu di sini. Saya nggak mau tanggung jawab, bla 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 bla. Akhirnya saya satu malam saya tutup mata dalam kesakitan tubuh saya panggil nama Yesus. Saya sebut nama Yesus dan saya bisa dengar suara Tuhan. Tuh, kita ini seperti itu kadang-kadang. Tuhan perlu mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dia caper sama kita teman-teman. Karena kalau kitanya dibiarkan terus, ngegas terus, dia sangat tahu, sangat berbahaya bagi kehidupan kita selanjutnya. Tuhan bukan diam. Kita yang seringkali nggak peka teman-teman, setuju nggak? Tuhan itu selalu ngomong kepada kita. Itu sebabnya tadi saya bilang, hal yang seringkali kita lewatkan, Tuhan berbicara itu justru jelasnya di mana lewat kejadian demi kejadian dalam hidup kita. Brother, sister di tempat ini. Yang kedua, hati yang keras bikin kita nggak bertumbuh. Hati yang keras buat kita tidak bertumbuh teman-teman. Kalau tadi dibilang yang pertama Tuhan sudah bicara, tapi apakah kita mendengarnya? Tapi yang kedua, hati yang keras bikin iman kita nggak bertumbuh. Israel nggak kembali kepada Tuhan padahal sudah berkali-kali diperingatkan. Hati yang keras itu bukan berarti saya dan saudara jahat loh kawan-kawan. Nggak selalu begitu. Tapi kadang hanya berarti begini, kita terlalu sibuk. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita terlalu sibuk. Kita terlalu bangga, overconfidence banget. Kita terlalu merasa nyaman, segala sesuatu udah fine-fine aja, semuanya oke kok. Kita terlalu fokus sama diri kita sendiri. Sister Yuana, teman-teman semuanya. Tapi hati yang keras membuat kita jalan di tempat secara rohani ternyata. Ini yang saya renungkan. Kita beribadah, kita melayani, tapi kita tidak berubah. Kita makin tahu banyak hal, tapi hati kita tetap sama aja. Ada orang yang sudah ditegur Tuhan lewat kejatuhan, kesehatan, konflik, kehilangan, tapi tetap aja nggak berubah. Tetap aja mengulang pola yang lama. Nah, kebenaran ini saya renungkan ya, menampar saya. Tuhan bisa bicara ratusan kali, tapi pertanyaannya apakah hati saya siap mendengar? Waktu kita mengeraskan hati, kita nggak kemana-mana teman-teman. Saya rasa kita semua yang ada di tempat ini sudah lama kenal Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Ada amin kawan-kawan semuanya? Tapi saya pengen bilang, iblis pun percaya adanya Tuhan Yesus. Harus dibedakan orang yang percaya kepada Yesus dengan mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Saya berdoa, golongan yang kedua, kitalah semua di tempat ini dengan kerendahan hati. Ada amin, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Jangan keraskan hati kawan-kawan. Tetapi yang ketiga dengan cepat ya, Tuhan ingin kita kembali, bukan hancur. Wow, katakan semua wow. Semua peringatan itu bukan hukuman final, tapi ini adalah undangan. Tuhan tidak sedang mengejar kita untuk menjatuhkan kita dengan kemarahannya. No. Tuhan kita bukan pribadi yang seperti itu. Tuhan sedang mengejar saya, mengejar Anda, mengejar Pak Musa, mengejar Pastor Daryanto, mengejar Ibu Tuti Hindrawati, mengejar Jessica, mengejar kita semua untuk semakin memulihkan kita. Tuhan gak pengen kita jatuh. Dia mau saya dan saudara kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat.
Ada seorang teolog pernah berkata, Tuhan menahan hukuman bukan karena dia lemah, tetapi karena kasih-Nya yang panjang sabar. Kasih-Nya yang panjang sabar. Ada orang yang bilang, Allah, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Saya udah dengar 10-20 tahun yang lalu, tapi Tuhan gak datang-datang tuh. Pernah berpikir seperti itu kawan-kawan semuanya? Satu kali ada orang, teman-teman semuanya di shuttle bus. Dia naik, saudara-saudara, dengan tergopoh-gopohnya. Dia lihat jam gitu. Lalu dia bilang ke supir, Pak ayo jalan Pak, Pak ayo jalan Pak. Bapaknya bilang, tunggu Pak, belum semuanya masuk. Pak ayo jalan Pak, nunggu apa lagi? Saya ini mau buru-buru nih Pak, ke Jakarta Pak. Ini dari Bandara Soekarno-Hatta, saudara-saudara. Ayo jalan. Ditunggu 5 menit, dia marah lagi. Ayo jalan Pak. Sebentar Pak, saya dapat laporan ada bagasi yang tertinggal. Aduh, punya siapa sih itu? Tahu saudara bisa tebak bagasinya punya siapa? Ayo, punya siapa? Buka buka mic-nya. Punya yang marah-marah yang suruh jalan tadi itu loh. Malu kan? Saya pengen bilang kepada kita semua dengan santai ya. Yang ketawa sadar ya, seringkali kita seperti itu sama Tuhan. Tuhan gak mau cepet-cepet jalan karena dia lemah pribadinya, bukan. Tapi dia sabar menunggu kita semuanya. Supaya kita ada di dalam bus kerajaan Allah sampai di tujuan. Amin. Nah teman-teman yang terakhir, semuanya buka mic. Kalau seandainya dengar hamba Tuhan ngomong yang terakhir itu semuanya harus bilang begini, oh no. Oh no. Nah gitu dong. Kalau di gereja kan begitu dengar hamba Tuhan bilang ini yang terakhir, puji Tuhan mah, udah lapar mah, ayo kita makan mah. Mulai minggu ini ya, siapapun yang khotbah di gereja Anda waktu bilang ini poin terakhir, semuanya jawab apa? Buka mic. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Pasti nanti hamba Tuhan Anda akan nambahin 1 jam lagi khotbahnya. Nah, oh no yang kedua beneran tuh, saya tahu tuh. Yang terakhir saudara, hidup kita harus siap bertemu Tuhan. Saya ulangi, hidup kita harus siap ketemu Tuhan. Ada lagu kan saudara-saudara semuanya yang seperti ini saya jadi teringat. Hidup ini adalah apa? Kesempatan. Tahu lagu ini? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini apa? Harus jadi berkat. Boleh sama-sama refnya ya? Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, apa? Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan amin. Amin. Ayat 12 bilang, bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhan. Ini bukan ancaman, tetapi ini adalah undangan teman-teman. Untuk hidup lebih serius, lebih tulus, lebih dekat lagi sama Tuhan. Selagi kita masih diberi nafas kehidupan. Ini bukan soal ketakutan, tapi soal kesiapan hati. Tuhan mengajak setiap kita untuk hidup dengan hati yang konsisten. Bukan hanya kuat di depan orang, tapi kuat di hadapan Tuhan, teman-teman. Kalau saya tahu besok saya akan bertemu Tuhan, apa yang akan saya ubah hari ini? Kalau Anda tahu hari ini adalah ibadah yang terakhir buat kita, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan saya dan saudara minta ampunkan dari Tuhan? Apa yang akan saya dan saudara perbaiki? Apa yang kita semuanya perlu lepaskan? Kalau hari ini menjadi ibadah yang terakhir, renungan ini memanggil saya dan saudara untuk hidup siap kapan saja. Bukan karena takut mati,
tapi karena ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Bayangin, Bapak Ibu, kalau Anda naik mobil pribadi, lagi nyetir mobil, lalu bunyi tet, 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 tet. Yang kita lihat biasanya apa? Oh, safety belt belum dipakai. Safety belt dipakai. Tapi ada lagi tet, 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 bunyinya agak berbeda. Terus kita lihat ada warning engine, Pak Peter. Ada low oil. Ada indikasi tekanan ban kurang. Kalau kita cuek, apa yang akan terjadi dengan kita di dalam mobil, teman-teman semua? Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang tidak baik pasti akan terjadi kalau kita mencuekkan semuanya. Betul ya? Mobil kita akan makin parah dan kita pun bisa terkena imbasnya. Nah, begitu juga dengan jiwa saya. Tuhan kasih warning light lewat stres mungkin yang berkepanjangan mungkin. Lewat relasi yang mungkin saat ini kayaknya lagi tidak baik-baik. Lewat rohani yang kering, keputusan yang salah. Rasa kosong walau kita terlihat baik. Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam hidup kita. Itu seperti warning light. Ayo berhenti, kata Tuhan. Cek hatimu. Balik kepadaku, kata Tuhan. Jadi pertanyaannya, saya berhenti dan cek mesin hati saya, atau saya pura-pura enggak dengar? Berapa banyak yang hari ini lewat perenungan firman Tuhan yang sederhana, kita mau peka sama peringatan kecil dari Tuhan, angkat tangan. Berapa banyak yang lewat perenungan hari ini, saya mau berhenti hidup dengan autopilot dan mulai nanya, Tuhan apa yang Engkau mau untuk saya ubah dalam hidup ini, angkat tangan. Berapa banyak yang mau berubah sebelum keadaan memaksa kita untuk berubah? Berapa banyak yang mau kembali ke Tuhan setiap hari, bukan hanya saat krisis? Berapa banyak yang mau hidup dengan hati yang lembut, mudah ditegur, dan cepat bertobat? Coba refleksikan di penghujung daripada perenungan ini ya teman-teman semuanya. Apa sih peringatan yang akhir-akhir ini sedang Tuhan kasih dalam hidup kita? Bagian mana dari hidup kita yang paling sulit ditegur oleh Tuhan? Hanya Engkau yang paling tahu. Dan yang terakhir nih, apa langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk kembali lebih dekat kepadanya? Ayo kita tundukkan kepala bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Semuanya bilang, telah kulihat kebaikanmu. Buka suara teman-teman. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yuk akapela ya, katakan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, semuanya bilang, aku tetap setia. Ikuti doa ini Bapak Ibu, katakan, Tuhan, lembutkan hati saya. Jangan biarkan saya keras kepala dan cuek terhadap peringatan-Mu. Katakan, Tuhan Yesus, tolong saya menangkap suara-Mu lewat setiap situasi yang terjadi. Bawa saya kembali ke hadirat-Mu, ke pertobatan yang sungguh-sungguh, dan kehidupan yang memuliakan nama-Mu. Yang rindu didoakan, buka kamera boleh, angkat tangan. Atau buat emoticon, angkat tangan, raise your hand. Yang rindu didoakan, yang rindu didoakan. Apapun keadaanmu. Yes, siapa lagi? Siapa lagi? Raise your hand. Raise your hand. Saya beri kesempatan kepada kita. Angkat tangan siapapun yang butuh Tuhan. Sungguh merasa Tuhan berbicara dalam hidup Anda lewat firman, pujian, penyembahan hari ini. Siapa lagi? Yes. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, Kau melihat setiap hati-hati yang terbuka di hadapan-Mu. Ayo teman-teman, terima ya. Terima hembusan Roh Kudus dari Yogyakarta, dari surga. Kepada setiap kita semuanya, terima di dalam nama Yesus. Om, Tante, terima dalam nama Yesus. Teman-teman, Bapak Ibu, terima dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus meneguhkan, Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menyadarkan, Roh Kudus membuat kami kembali peka lagi, telinga kami, hati ini, pikiran kami tunduk kepada keinginan-Mu. Ampuni kami yang seringkali selama ini Tuhan, kami hanya memikirkan diri kami sendiri. Tapi mulai hari ini Tuhan, lewat lagu ini Tuhan, selidiki hati kami. Ajar kami Tuhan Yesus menyadari betapa ajaibnya kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus yang ngegas terus. Ampuni kami Tuhan yang cuek, dingin Tuhan Yesus. Keraskan hati. Hari ini kami mau berbalik ke jalan-Mu. Diberkatilah Engkau. Bapak Ibu teman-teman, diberkatilah Engkau. Pak Peter, kawan-kawan semuanya, Lani, Celili, terima dalam nama Yesus. Pastor Daryanto, terima dalam nama Yesus. Anita, terima. Bu Yong, terima. Ben, Hans, terima dalam nama Yesus. Tania, semua. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima. Berkat kebenaran firman Tuhan. Waktu engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukan dalam kehidupanmu, demikian janji Tuhan. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Bersatu jalan iblis mungkin menyerangmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu, karena Tuhan berpihak atasmu. Sekarang terimalah iman, kasih, dan pengharapan daripada Roh Kudus. Damai sejahtera daripada Tuhan. Hari ini lagi bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sungguh merasa jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, Tuhan berbicara dalam kehidupanmu. Sungguh diberkati lewat apa yang Anda dengar pada hari ini. Yuk buka mic-nya. Katakan amin 3 kali ya. 1, 2, 3, katakan Amin. amin. Berkati Anda semuanya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. God bless you everybody. Saya serahkan kepada yang berwajib.